Nama Dr. Muhammad Asri Zainul Abidin atau yang dikenal dengan Dr. Mazda bukanlah nama asing dalam dunia dakwah Islam kontemporer di Malaysia. Sebagai multiperlis dan tokoh pembahar dalam bidang keagamaan, dakwah Dr. Mazda sering sekali mengundang kontroversi dan reaksi yang keras, terutama dari kalangan ulama-ulama tradisional yang berpegang kuat pada pendekatan mazhab dan tasawuf. Banyak yang bertanya mengapa dakwah Dr. Mazda begitu ditakuti dan dicurigai oleh kalangan tradisional. Di Indonesia ada pula tokoh-tokoh baru muncul kalangan Asy'ariyah dan Maturidiyah. Antaranya Mama Ghufran. Maqali inna. Jawabannya tidak sederhana, perbedaan pendapat. Ada akar ideologis, sejarah, pengaruh sosial, dan juga pembenturan paradigma yang menjadi penyebab utama ketegangan tersebut. Bagi teman-teman yang penasaran, maka tonton terus video ini hingga selesai agar kita menemukan fakta yang sebenarnya. Di antara penyebab utama yang menjadikan dakwah Dr. Mazda ditakuti oleh pihak tradisional ialah yang pertama, dakwah berbasis dalil bukan taklid. Dr. Mazda dalam hampir semua ceramah dan tulisannya mengajak umat Islam untuk kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat dan generasi salaf, lalu melakukan penolakan terhadap taklid buta. Sementara itu teman-teman, ulama tradisional di Malaysia umumnya sangat kuat berpegang kepada mazhab Syafi'i. Mereka menjadikan pendapat mazhab sebagai rujukan utama, bahkan kadang lebih tinggi dari dalil yang langsung, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Dr. Mazda menyangga ini baginya dalil lebih utama dari pendapat mazhab dan semua pendapat ulama harus ditimbang ulang dengan hujjah. Dr. Mazda mengatakan, bukan semua pendapat Imam Syafi'i kita harus ikut. Bahkan beliau sendiri berkata, jika pendapatku bertentangan dengan hadis Rasulullah, maka buanglah pendapatku ke dinding. Ini mengguncang pondasi taklid yang selama ini mengakar kuat dalam pendidikan pondok tradisional. Oh, nggak ngaji ini, celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapain. Yang kedua teman-teman, kritik terbuka terhadap bid'ah dan khurafat. Dr. Mazda dikenal vokal dalam mengkritik berbagai amalan dalam masyarakat yang tidak memiliki landasan dari syariat, semisal tahlilan dan kenduri arwah, yasinan malam Jumat, maulid yang berlebihan, tabaruk di kuburan wali, tawassul dengan orang mati. Bagi ulama tradisional, amalan ini adalah turat, yaitu warisan dan bagian dari ajaran Islam Nusantara yang harus dipertahankan. Ketika Dr. Mazda mengkritik itu, maka otomatis mereka merasa diserang dan dilecehkan. Yang ketiga, mengusik posisi ulama tradisional. Dakwah Dr. Mazda merombak tatanan otoritas keagamaan. Ia menyampaikan bahwa tidak semua yang bergelar ustadz atau tok guru itu benar. Umat berhak mengkritik pendapat ulama. Jangan takjub pada Habib atau Syekh tanpa melihat isi ajarannya. Hal ini mengusik kenyamanan teman-teman. Banyak ulama tradisional yang selama ini dianggap tidak boleh dikritik, apalagi oleh orang awam. Akibatnya sebagian dari mereka merasa bahwa Dr. Mazda merusak wibawa ulama dan membuka ruang bagi umat untuk memberontak dari sistem keagamaan tradisional. Yang keempat teman-teman, membongkar penyimpangan tarekat dan tasawuf. Dr. Mazda secara terbuka membedakan antara tasawuf murni yang mendidik jiwa dengan tasawuf menyimpang yang penuh khurafat. Ia mengecam keras
bahwa tarekat yang mengajarkan wirid tanpa makna, guru tarekat yang minta baiat buta, doktrin bahwa syariat boleh ditinggal setelah makrifat, keyakinan wadatul wujud dan hulul dalam sebagian ajaran sufi ekstrim. Bagi para penganut tarekat tradisional, ini dianggap serangan langsung terhadap kepercayaan dan jaringan mereka. Mereka pun teman-teman sangat bereaksi keras karena khawatir umat mulai meninggalkan ajaran yang mereka ajarkan. Yang kelima, menolak fanatisme mazhab. Dr. Mazza mendorong ijtihad dan lintas mazhab dalam beragama. Ia tidak ragu mengambil pendapat dari mazhab Hambali, Maliki, atau bahkan pandangan ulama salaf yang tidak terikat dengan mazhab yang empat. Ulama tradisional yang bermazhab Syafi'i memandang ini sebagai meremehkan mazhab dan dianggap bisa membingungkan masyarakat awam. Namun bagi Dr. Mazza, bermazhab itu baik teman-teman, tetapi taklid buta adalah bencana. Islam tidak mengajarkan bahwa hanya satu mazhab yang benar. Yang keenam, gaya dakwah terbuka, rasional, dan modern. Gaya dakwah Dr. Mazza sangat berbeda dengan ceramah pondok pesantren yang cenderung emosional, syarat kisah dan hikayat, banyak memuji tokoh lokal. Sebaliknya Dr. Mazza itu menggunakan pendekatan ilmiah dan berdalil kuat, bicara dengan bahasa rasional dan terukur, menyasar kalangan intelektual, profesional, dan generasi muda. Inilah mengapa ceramahnya sangat disukai anak muda tetapi menakutkan bagi ulama-ulama tradisional yang gaya ceramahnya mulai ditinggalkan. Oleh kerana ini isu yang telah ambil tempat lama. Tadi Ustaz Nidul tunjuk. Tuan-tuan akan tengok. Pada satu sisi, Al-Imam Nawawi umpamanya, dia tokoh bagi Adilah, dia tokoh yang besar, yang sukar orang mempertikaikan ketokohannya di dalam fiqh dan dalam hadis. Segala buku yang ditulis oleh An-Nawawi sentiasa mendapat tempat. Tapi dia adalah, pada satu sisi adalah Asy'ari. Kerana itulah environment semua sekolah-sekolah yang ada ketika itu Asy'ari. Yang ketujuh, pengaruh yang meluas dan kuat. Salah satu alasan utama mengapa dakwah Dr. Mazza ditakuti adalah pengaruhnya yang luar biasa, yang besar baik di dunia nyata maupun media sosial. Ceramahnya teman-teman ditonton jutaan orang. Tulisan-tulisannya dibaca oleh semua lapisan masyarakat. Ia menjadi simbol dakwah reformis dan anti bid'ah di Malaysia. Dengan kekuatan ini, ulama tradisional mulai kehilangan pengaruh, terutama di kalangan muda dan perkotaan. Yang kedelapan, labelisasi Wahabi sebagai senjata serangan. Ulama tradisional tidak mampu membantah secara ilmiah dan langsung, maka mereka memakai senjata andalan mereka, yaitu labelisasi. Dr. Mazza itu adalah Wahabi. Ajarannya keras dan memecah belah umat Islam. Dia agen Arab Saudi. Dia memusuhi Habib dan Wali. Padahal teman-teman, Dr. Mazza sudah berkali-kali menolak dikaitkan dengan pahaman Wahabi dan menyatakan bahwa Wahabi hanyalah istilah kosong yang dipakai untuk membungkam orang yang kembali kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, nggak ngaji ini. Celeng berarti Wahabi mereka. Wahabi mereka. Hajar siapa Ain. Maka dapat kita simpulkan teman-teman, dakwah Dr. Mazza ditakuti oleh ulama tradisional bukan karena beliau menyebarkan ajaran yang sesat, tetapi justru karena beliau menghidupkan semangat Islam yang murni, bebas dari taklid, bid'ah dan khurafat dan fanatisme mazhab. Beliau mewakili gelombang pembaharuan Islam yang ingin membebaskan umat dari kegelapan, kebodohan, dan mengajak kembali kepada Islam yang otentik dari Al-Quran dan Sunnah dengan pemahaman para salafus soleh.
Ketakutan ulama tradisional teman-teman sebenarnya adalah ketakutan akan kehilangan otoritas, pengaruh, dan kedudukan yang selama ini mereka nikmati atas nama agama. Maka timbul sebuah pertanyaan, apakah kita harus ikut Dr. Mazda? Dr. Mazda bukan nabi teman-teman, bukan pula maksum. Namun beliau membuka jalan berpikir bahwa beragama itu harus dengan ilmu, bukan warisan semata. Kita tak harus sepakat dalam semua hal, tetapi kita wajib menghargai keberaniannya dalam membela kebenaran di tengah badai fitnah. Bagaimana menurut teman-teman? Silakan tuliskan komentarnya. Bagi teman-teman yang suka dengan konten ini, silakan like, subscribe, dan share. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.